Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Manusia dan Pendidikan, yang disusun oleh Miftahul Wahidah NPN 2169100324, Nasuha Risma Dewi NPM 2169100205, Nurmayeni NPN 2169100318, Naomi Kristina NPN 2169100194. 1. Hakikat manusia. Perlu kita ketahui, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia, karena ia telah dilengkapi sejak awal penciptaannya dengan akal kepikiran, sehingga atas dasar ini pula ia sanggup memikul amanah Tuhan sebagai khilafah fil ardi. Sedangkan hakikat manusia itu sendiri adalah sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia. Eksistensinya berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Manusia berada di dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri. Namun, manusia di sini belum tuntas mewujudkan diri sendiri sebagai manusia. Pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusianya. Manusia sudah dibekali berbagai potensi untuk mampu menjadi manusia. Kemampuannya itu hanya dapat dilakukan setelah kelahirannya dalam perkembangan menuju kedewasaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip antropologi keharusan dan kemungkinan pendidikan. Ada 5 prinsip antropologi yang melandasi perlunya manusia mendapatkan pendidikan dan mendidik diri. Yang pertama, ada prinsip potensialitas. Prinsip ini bertujuan agar seseorang bisa menjadi sosok manusia yang ideal. Sosok manusia yang ideal itu ialah manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, bermoral, cerdas, berkemauan, dan mampu berkarya. Yang kedua, ada prinsip dinamika. Ditinjau dari sudut pendidik yang diupayakan dalam membantu manusia atau peserta didik yang selalu aktif, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Yang ketiga, prinsip individualis, upaya membantu manusia atau peserta didik untuk memiliki pribadi yang mampu menjadi diri sendiri. Yang keempat, ada prinsip sosialitas. Prinsip ini merupakan interaksi atau komunikasi sesama manusia atau antara pendidik dan peserta didik. Yang terakhir, ada prinsip moralitas. Bertujuan agar manusia berakhlak mulia, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai norma yang bersumber dari agama, masyarakat, dan budayanya. 3. Prinsip-prinsip kemungkinan pendidikan. Menurut M.I. Sulaiman, tahun 1984 mengemukakan 3 prinsip, yaitu 1. Individualitas, yaitu praktek pendidikan upaya membantu manusia atau peserta didik, yang antara lain diarahkan agar ia mampu menjadi dirinya sendiri. 2. Sosialitas, yaitu pendidikan berlangsung dalam pergaulan atau interaksi komunikasi antar sesama manusia atau pendidik dan peserta didik. 3. Moralitas. Moralitas yaitu pendidikan bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem norma dan nilai tertentu. 4. Pendidikan sebagai humanisasi. Humanisasi pendidikan adalah proses pendidikan yang ditunjukkan untuk pengembangan potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, yang dilakukan secara manusiawi atau memanusiakan manusia, sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah sempurna. Humanisasi pendidikan merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan mampu mengatasi persoalan yang dihadapi.